Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Lamongan akan melakukan penyuluhan tentang pencegahan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan secara online. Baik, langsung saja. Kenapa hal ini bisa penting untuk kita waspadai bersama? Karena stunting itu sendiri nantinya akan berakibat jangka waktu yang lama terhadap generasi kita. Baik, untuk pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari stunting itu sendiri. Stunting, yang dimaksud stunting adalah dalam biasanya istilah yang biasa kita dengar, yakni stunting itu disamakan dengan kerdil atau pendek atau cebol, yaitu suatu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupannya. Ya, 1000 hari pertama kehidupannya itu dimulai dari mana? Dimulai dari janin itu tumbuh di dalam perut seorang ibu. Ya, jadi 9 bulan kemudian ditambah 2 tahun pertama kehidupan di luar kandungan. Ya, berarti perkiraan atau kira-kira balita usia 23 bulan gitu nggih Bapak Ibu. Nah, kemudian ciri-ciri dari stunting itu yang pertama adalah pertumbuhan melambat. Jadi kalau dilihat dari rata-rata tinggi badannya, tinggi badan seorang anak yang menderita stunting akan kurang dibanding dengan teman-temannya yang sebaya gitu nggih. Kemudian usia 8 sampai 10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact. Nah, ini kalau sudah akibat dari ketika balita atau ketika di dalam kandungan dia mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, sehingga ketika sudah dilahirkan kemudian dalam masa pertumbuhan yang pesat dia tidak mengalami pertumbuhan yang optimal gitu nggih. Kemudian wajah tampak lebih muda dari usianya, pertumbuhan gigi terlambat, tanda pubertas juga nantinya pada usia remaja juga mengalami keterlambatan juga ya. Nah, ini nantinya akan berdampak pada performa buruk pada tes perhatian dan memori belajarnya. Jadi nanti akan mempengaruhi bagaimana konsentrasi dia ketika di sekolah. Kemudian nanti akan mempengaruhi juga dengan prestasi belajarnya ketika di sekolah gitu nggih. Jadi ini dampak atau ciri-ciri stunting. Nah, penyebab stunting itu sendiri yang pertama adalah pemberian nutrisi atau makanan yang buruk, infeksi yang berasal dari lingkungan sekitar, kelahiran dengan berat badan yang rendah, serta kondisi ekonomi yang buruk. Nah, ini nantinya akan berdampaknya akan panjang ya. Jadi ketika suatu keluarga mengalami kondisi ekonomi yang buruk, tentunya akan berdampak pada daya beli. Daya beli apa yang paling utama? Daya beli makanan gitu ya. Makanan yang akan dikonsumsi seorang anak atau seorang ibu yang hamil misalkan seperti itu ya. Nah, nanti kalau kekurangan gizi itu dalam jangka waktu yang lama tentunya akan membawa dampak yang tidak baik ya, salah satunya yakni stunting ini. Kemudian resiko kesehatan pada anak. Ya, resiko kesehatan apa yang bisa terjadi ketika anak mengalami stunting? Yaitu otak yang kurang berkembang. Ya, dari di samping volume juga yang bisa terlihat yakni anak kurang konsentrasi dalam belajar biasanya, nggih. Kemudian kecilnya kemampuan mental dan kapasitas untuk belajar, buruknya prestasi sekolah di masa kecil, dan mengalami kesulitan ketika mendapatkan pekerjaan ketika dewasa.
Nah, itu nanti akan dampaknya akan berkelanjutan sampai ketika dewasa nanti. Salah satunya ya ini, ketika dewasa eh, kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang baik gitu ya. Kemudian indikator stunting. Indikator stunting ini bisa dilihat, yang paling utama adalah tinggi badan menurut usia. Ya, kenapa stunting itu dikaitkan dengan tinggi badan? Karena tinggi badan ini bisa menunjukkan masalah gizi yang bersifat kronis. Maksudnya adalah berarti kekurangan gizi yang dialami pada seorang anak ini sudah berlangsung sangat lama sekali. Bukan dalam jangka waktu bulanan ya, tapi biasanya jangka waktunya lebih dari 6 bulan ya, bahkan tahunan gitu loh. Ya, jadi nanti manifestasinya akan berdampak pada tinggi badannya gitu ya. Kemudian cara mencegah stunting ya, yang pertama adalah seorang ibu harus mengkonsumsi nutrisi yang dibutuhkan selama hamil ya, dan nutrisi yang dibutuhkan selama menyusui juga ya. Kemudian memberikan nutrisi yang baik kepada si buah hati, artinya harus yang beragam, porsinya harus yang sesuai gitu ya. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat, jangan lupa, karena keadaan yang sakit itu bisa mempengaruhi intake nutrisi tubuh seorang ibu atau seorang balita gitu ya. Kemudian menjaga asupan nutrisi yang ideal dan bervariatif ditambah dengan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Nah, kemudian layanan untuk pencegahan stunting di desa ya. Di desa itu berarti harus ada kerjasama antar instansi yang terkait ya. Yang pertama itu ada kesehatan ibu dan anak, kemudian konseling gizi terpadu, air bersih dan sanitasi lingkungan, ya, perlindungan sosial serta pendidikan anak usia dini. Ini keterkaitan antara instansi terkait di desa. Ya. Jadi kita harus saling bekerja sama untuk bisa menangani atau mencegah terjadinya stunting di desa ini. Nah, apabila terjadi gizi buruk, apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama adalah pemberian makanan tinggi kalori dan protein. Ya, tinggi kalori dan protein artinya karbohidrat dibatasi dulu. Jadi diperbanyak atau dipertinggi di proteinnya. Protein itu berarti seperti daging, telur, kemudian daging sapi atau daging ayam ya, ikan gitu ya. Terus kemudian kerang-kerangan, nah itu proteinnya sangat tinggi sekali gitu ya. Kemudian tetap memberikan ASI karena ASI ini nggak ada bandingannya. Susu formula sebaik apapun ya, tetap tidak tertandingi oleh ASI, kualitas ASI gitu ya. Kemudian pemberian makanan tambahan, jangan lupa ketika anak sudah memasuki usia 7 bulan atau 6 bulan ke atas harus diberikan makanan tambahan juga. Kemudian pemberian terapi cairan dan elektrolit bila perlu. Kontrol berat badan secara rutin. Ini biasanya di posyandu setiap 1 bulan sekali. Itu juga penting dilakukan. Kenapa? Karena kita supaya tahu kurva pertumbuhannya apakah sesuai dengan usia apa tidak, berat badannya apakah sesuai usia atau tidak. Itu ya, itu adalah indikator yang baik untuk kita mengetahui apakah pertumbuhan dan perkembangan seorang anak kita itu sesuai apa tidak. Ya, dari penimbangan dan pengukuran dari tinggi badan dan berat badan. Oke. Kemudian berikan obat atau vitamin yang sesuai dengan anjuran. Kemudian penyuluhan tentang gizi seimbang ya, seperti yang saya lakukan sekarang ini ya. Ya, jadi kita terus untuk menggalakkan atau mengingatkan ibu supaya mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam dan sesuai porsi. Oke. Baik, yang selanjutnya yakni tentang pemeriksaan kehamilan.
Untuk ANC ini sendiri ya ini pemeriksaan kehamilan untuk melihat dan memeriksa keadaan ibu dan janin yang dilakukan secara berkala diikuti dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan selama kehamilan. Jadi ANC ini ditujukan untuk mendeteksi secara dini jika terjadi suatu kelainan pada kehamilan ibu. Nah, tujuan dan manfaat antenatal ini diantaranya yang pertama adalah memantau kemajuan kehamilan. Ya, jadi untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam perut ibu, apakah sudah sesuai, apakah tidak, gitu ya. Kemudian meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, maternal dan sosial ibu serta bayi. Ya, jadi di dalam ANC itu juga nantinya akan diberikan suatu latihan-latihan atau upaya untuk mengatasi keluhan yang terjadi selama kehamilan. Ya, di situ ada istilahnya gitu, ada yang membantu memantau gitu, nggih. Nah, apakah ibu kalau misalkan mengalami suatu ketidaknyamanan, apakah masih dalam batas wajar atau tidak? Nah, itu bisa ditanyakan kepada ibu bidan. Kemudian mengenal secara dini adanya komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan. Nah, ini perlu diwaspadai jika ada suatu keadaan yang di luar dari biasanya. Ini harus segera dikonsultasikan. Kemudian mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin, ya. Kemudian mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh berkembang secara normal. Jadi manfaat ANC ini banyak sekali, terutama untuk mendapatkan dukungan dari keluarga, dukungan dari suami gitu ya. Dan penerimaan terhadap kelahiran bayi. Yang selanjutnya yaitu menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan perinatal tentunya. Nah, jadwal kunjungan ANC sendiri itu kalau dahulu itu minimal 4 kali. Tapi kalau sekarang sudah diperbarui yakni 6 kali selama kehamilan. Yaitu minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester pertama ya, yaitu 1 sampai 3 bulan awal di awal itu, dan juga trimester ketiga yaitu pada usia 7, 8 atau 9 bulan. Itu wajib ke dokter minimal 1 kali gitu nggih. Jadi 6 kali itu 2 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester 1 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga gitu nggih ibu-ibu nggih. Nah, jadi minimal ke dokternya itu kapan? Ke dokternya itu pada biasanya di USG nggih, di trimester pertama dan juga trimester ketiga. Kemudian untuk pemeriksaannya sendiri itu seperti yang sudah ibu-ibu biasanya ke bidan ya. Penimbangan berat badan, kemudian diukur tekanan darahnya, dinilai status gizinya dengan pita lila, kemudian diukur tinggi fundus uterinya, kemudian ditentukan presentasi janinnya, apakah kepalanya sudah di bawah atau masih di atas, kemudian denyut jantung janinnya juga diukur ya untuk mengetahui kesejahteraan janinnya. Kemudian screening status imunisasi dan diberikan imunisasi tetanus ya. Kemudian juga biasanya di ibu bidan diberikan tablet tambah darah ya. Kemudian pemeriksaan laboratorium jika ada indikasi tertentu. Kemudian ada tata laksana dan juga ada temu wicara atau konseling jika didapatkan ibu mengalami suatu ketidaknyamanan ya selama kehamilan itu. Nah, selanjutnya ini akan saya tambahkan juga tentang penyuluhan pentingnya
tablet tambah darah pada ibu hamil. Biasanya ini diberikan pada saat ibu ANC ya. Ya, tambah darah merupakan tablet tambah darah atau disingkat TTD merupakan suplemen gizi yang mengandung senyawa zat besi setara 60 mg besi elemental dan 400 mikrogram asam folat gitu ya. Jadi kebutuhan zat besi selama hamil ini meningkat karena apa? Karena dalam suatu kehamilan ya, ibu itu mengalami suatu keadaan namanya hemodilusi. Hemodilusi itu adalah suatu keadaan di mana darah mengalami pengenceran gitu nggih. Jadi darah mengalami pengenceran sehingga diperlukan adanya penambahan zat besi di dalam tubuh ibu gitu ya. Zat besi. Zat besi ini sangat penting sekali karena apa? Zat besi ini nantinya itu sebagai bahan untuk mengangkut oksigen di dalam darah ya kan, pembentukan hemoglobin. Jika ibu kekurangan hemoglobin akan mengalami anemia, dan anemia itu dampaknya sangat buruk sekali terhadap kehamilan hingga persalinan nanti ya. Kemudian manfaat tablet tambah darah mencegah anemia disfisiensi zat besi, menambah asupan nutrisi pada janin, mencegah perdarahan saat masa persalinan, menurunkan resiko kematian pada ibu. Jadi manfaat dari zat besi ini sangat luar biasa sekali karena setiap sel-sel dari tubuh kita itu membutuhkan oksigen, sedangkan oksigen itu dibawa oleh zat besi gitu ya, merupakan bahan untuk pembuatan hemoglobin di dalam tubuh gitu ya. Kemudian waktu yang tepat untuk mengkonsumsi tablet tambah darah ya, diingat-ingat nggih ibu-ibu. Jadi waktu yang tepat itu sebaiknya diminum pada malam hari sebelum tidur. Kenapa? Karena zat besi ini atau tablet tambah darah ini memiliki efek mual gitu ya, sehingga untuk meminimalisir efeknya ini biasanya dikonsumsi pada malam hari. Nah, selama kehamilan minimal ibu ini mengkonsumsi minimal 90 tablet atau 800 mg zat besi. 90 tablet, kalau misalkan satu hari diminum satu tablet berarti minimal 3 bulan mengkonsumsi zat besi ini gitu nggih. Nah, kemudian selain itu pada saat mengkonsumsi tablet tambah darah ini diusahakan bersamaan dengan minuman yang mengandung vitamin C tinggi, misalkan dengan jus atau dengan air jeruk boleh nggih. Tapi jangan sekali-kali diminum bersamaan dengan teh atau kopi nggih, atau bersamaan dengan obat MA atau tablet kalek. Karena itu akan mengurangi efektivitas dari tablet tambah darah tersebut nggih. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengkonsumsian dari tablet tambah darah ya. Jadi efek sampingnya itu biasanya tinja berwarna hitam. Nah, tinja berwarna hitam ini berarti kalau ibu sekalian mengkonsumsi tablet tambah darah pasti tindanya hitam. Jangan khawatir, tidak perlu khawatir ya. Itu merupakan efek samping yang normal. Kemudian membawa kemasan tablet tambah darah kepada petugas untuk memonitoring jumlah tablet yang telah dikonsumsi. Nah, ini untuk membantu untuk memonitor saja nggih ibu-ibu nggih. Kemudian meminta bantuan keluarga untuk mengingatkan, ini penting, dukungan nggih, dukungan dari suami ataupun dari keluarga ya. Kemudian melakukan pemeriksaan HB secara berkala nggih. Ya, selama kehamilan minimal itu pada saat pertama hamil atau trimester pertama itu harus dicek HB-nya nggih ibu-ibu supaya tahu kadar HB-nya. Kemudian juga pada trimester ketiga biasanya. Nah, resiko kekurangan zat besi selama hamil itu apa saja? Nah, resikonya ternyata sangat berdampak fatal nggih Bapak Ibu nggih. Nah, berat badan lahir rendah. Nah, berat bayi lahir rendah kurang dari 2500 atau pendek atau kurang dari 48 cm. Nah, ini kan sangat bahaya sekali nggih. Kemudian resiko keguguran atau abortus menjadi lebih tinggi. Bayi lahir prematur kurang dari 9 bulan, perdarahan sebelum
atau pada saat persalinan, gangguan pertumbuhan dan perkembangan sejak dalam kandungan, serta meningkatkan mortalitas kematian ibu dan bayi. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Makanan yang dikonsumsi kurang beraneka ragam dan belum memenuhi gizi seimbang. Ini kenapa sih penyebab ibu hamil rentan mengalami anemia? Di antaranya adalah karena konsumsi yang kurang beraneka ragam di dalam untuk memenuhi gizi seimbang ibu hamil tersebut, gitu ya. Kemudian selain konsumsi makanan yang kurang beraneka ragam, juga bisa disebabkan oleh kehamilan yang berulang dan jaraknya terlalu dekat, gitu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan kebutuhan zat besi di dalam tubuh ibu juga kurang atau lebih banyak, gitu ya. Kemudian kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, bisa jadi ya. Jadi makanan yang mengandung zat besi itu apa saja? Itu biasanya paling mudah ya, itu adalah sayur-sayuran yang berwarna hijau, gitu ya, atau yang berwarna cerah. Terus kemudian daging itu adalah sumber makanan yang sangat kaya sekali zat besi ya. Terus kemudian ibu hamil mengalami kurang energi kronis. Kurang energi kronis ini biasanya ditandai dengan lilanya itu kurang dari 23,5 cm. Kemudian mengalami infeksi seperti cacingan dan malaria. Kemudian, sumber makanan apa sih yang banyak mengandung zat besi? Di antaranya yakni biji-bijian yang sudah saya sebutkan tadi, ada daging merah kan ya. Daging merah itu sangat tinggi sekali zat besi. Kemudian selain ada biji-bijian, daging merah juga ada kacang-kacangan. Kemudian sayuran hijau, nah ini kan sayuran hijau, dan juga hati, ini bisa hati ayam atau hati sapi. Tadi yang paling tinggi adalah hati sapi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan berbicara tentang inisiasi menyusu dini. Inisiasi menyusu dini ini atau disebut IMD, yaitu memberikan kesempatan pada bayi untuk mulai inisiasi menyusu segera setelah lahir dengan meletakkan langsung bayi di dada ibu dan membiarkan bayi mencari puting dan menghisap ASI ibu. Jadi bedanya dengan menyusui adalah ya. Jadi kalau IMD ini yang aktif adalah bayinya ya. Yang aktif adalah bayinya. Sedangkan kalau menyusui yang aktif adalah ibunya. Ya kan, jangan beda. Jadi IMD ini yang aktif adalah bayinya. Bayi itu akan merangkak untuk mencari sumber penghidupannya, yakni ASI ibu, gitu ya, menyusu sendiri. Nah, manfaat IMD ini bagi bayi sangat banyak sekali, di antaranya membuat bayi tetap hangat. Bayi mendapatkan kolostrum ASI, kolostrum yaitu ASI yang pertama. Kolostrum ini kita ketahui bersama bahwa antibodinya sangat tinggi sekali, gitu ya, sangat tinggi sekali. Kemudian membuat bayi merasa tenang, detak jantung bayi stabil, dan bayi jarang sekali rewel karena di dekat ibunya dia merasa hangat, dia merasa dilindungi, gitu ya, dia merasa dilindungi sehingga tidak gampang rewel. Kemudian resiko infeksi berkurang, terbentuknya ikatan antara bayi dan ibu ya, tentu saja. Kemudian kemampuan penciuman bayi berkembang dengan baik ya, karena dia membau dari aroma badan ibunya ya ketika melakukan IMD itu ya. Terus kemudian langkah awal menuju keberhasilan ASI eksklusif ya, ini IMD kalau berhasil berarti otomatis ASI eksklusif akan berhasil, gitu ya.
Nah, kemudian manfaat dari IMD itu bagi ibu itu apa saja? Yang pertama, bisa merangsang kontraksi uterus dan dalam membantu mengeluarkan plasenta. Jadi, ketika si bayi itu melakukan IMD, ya secara otomatis rahimnya akan berkontraksi, ya. Nah, kontraksi itu akan membantu untuk mengeluarkan kelahiran plasenta pada saat proses kelahiran plasenta. Kemudian mengurangi perdarahan ibu. Nah, karena rahimnya ini berkontraksi, otomatis pembuluh darahnya bekas implantasi plasenta akan terjepit gitu ya. Sehingga perdarahannya menjadi minimal. Ya. Kemudian ibu menjadi lebih rileks, tenang dan lebih kuat menahan nyeri. Nah, kemudian ada ikatan ibu dan bayi bisa terjalin dengan kuat ya. Jadi ketika IMD itu dilakukan, otomatis naluri keibuan ibu akan berkembang gitu ya. Kemudian pelaksanaan dari IMD itu sendiri ya. IMD dilakukan langsung dan segera setelah bayi lahir ya. Ya, setelah bayi lahir kemudian langsung diletakkan di dada ibu ya. Kemudian bayi akan merangkak sendiri gitu ya untuk menuju puting susu ibunya. Kemudian bayi tidak dibersihkan, bukan dimandikan ya, tapi hanya dikeringkan tanpa atau kecuali kedua tangannya ya. Kedua tangannya tetap tidak boleh dikeringkan atau tidak boleh dibersihkan. Kemudian letakkan bayi langsung di dada ibu dan biarkan bayi merayap mencari puting susu ibu untuk menyusu sendiri ya. Nah, kira-kira berlangsung kapan? Antara 30 sampai 1 jam biasanya ya. Itu akan kita evaluasi gitu. Dievaluasi, dilihat apakah perlu bantuan atau bisa berhasil dengan sendirinya gitu. Kemudian proses IMD kulit bayi bersentuhan langsung dengan kulit ibu. Nah, ini bukan tanpa alasan karena skin to skin itu bisa mengurangi mengurangi apa ya? Hipotermi atau kehilangan panas yang berlebihan gitu nih. Jadi ketika IMD ini ya bayi itu dalam keadaan telanjang. Kemudian ibu juga tidak berpakaian ya. Nanti menempel antara kulit ibu dengan bayi kemudian diselimuti keduanya. Kepala bayinya diberikan topi supaya tidak kehilangan eh, kehilangan panas tubuh ya. Seperti itu. Kemudian setelah itu langkah menyusui yang baik dan benar. Nah, setelah IMD ini berhasil ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu menyusui ya. Menyusui ini tentunya ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, keadaan tangan kita harus bersih. Harus cuci tangan dulu sebelum menyusui bayi. Kemudian jangan lupa pakai sabun ya. Kemudian yang kedua adalah mengeluarkan sedikit ASI ya, dipencet putingnya ya, kemudian keluarkan sedikit ASI kemudian dioleskan di sekitar puting. Supaya apa? Supaya steril ya, supaya steril kemudian supaya juga tidak kering ya. Ketika disap bayi tidak kering ya. Terus kemudian pilihlah posisi yang nyaman saat menyusui. Biasanya yang paling baik itu posisi duduk. Duduk bersandar, kemudian kakinya juga jangan menggantung. Harus ditopang ya. Kemudian bayi diletakkan menghadap ke tubuh ibu dengan posisi sangga seluruh tubuh bayi. Jadi tubuh bayi itu berada pada tangan sisi kanan atau kiri ibu ya. Dengan kepala badan bayi dalam satu garis lurus ya, seperti ini contohnya. Kemudian wajah bayi menghadap payudara ibu, dagu menempel pada payudara ibu. Jadi itu indikatornya. Jadi ketika menyusu itu benar, posisi menyusu itu benar, yang pertama adalah kepala dan bayi berada dalam satu garis lurus. Kemudian wajah bayi menghadap ke payudara ibu dan dagu menempel pada payudara ibu seperti pada gambar ya. Kemudian
Cara sukses untuk melaksanakan IMD dan ASI eksklusif, yang pertama adalah ya kita harus mempersiapkan. Kalau misalkan mau IMD dan ASI eksklusif yang sukses itu harus disiapkan jauh sebelum persalinan gitu ya. Jadi mentalnya harus disiapkan terlebih dahulu. Kemudian gizi seimbang selama kehamilan dan menyusui, makan makanan yang bisa memperlancar ASI tentunya ya. Kemudian menyusui sesering mungkin, karena apa? Karena dengan menyusui sesering mungkin maka produksi ASI juga banyak ya. Jadi kalau semakin sering disusukan ya, maka produksi ASI juga semakin banyak gitu ya. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, jangan lupa istirahat yang cukup, karena istirahat itu perlu ya untuk merevitalisasi dari tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya ini adalah ASI eksklusif nih. ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif ini adalah pemberian ASI saja. Ya, jadi kalau sudah IMD sudah berhasil, maka langkah selanjutnya adalah ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif ini satu rangkaian dengan IMD nggih. Pemberian ASI saja tanpa tambahan makanan dan minuman pada bayi yang berumur 0 hingga 6 bulan, kecuali obat dan vitamin. Kemudian tahapan stadium ASI ini ada beberapa tahapannya, yaitu dari kolostrum, transisi, dan matur. Kalau kolostrum itu pada hari pertama sampai keempat, kemudian transisi itu hari kelima sampai hari ke-10 ya. Kemudian susu matur, air susu ibu yang matur itu pada hari ke-10, biasanya berwarna putih seperti susu kebanyakan sih. Kalau misalkan kolostrum itu biasanya agak agak bening dan juga agak kekuningan ya, biasanya yang kalau orang dulu biasanya dibuang ya, tapi itu justru salah sekali, karena kolostrum itu sangat tinggi antibodinya gitu nggih. Terus kemudian manfaat ASI bagi bayi yaitu selain makanan secara alamiah, ASI juga mudah dicerna oleh bayi ya, jarang menyebabkan konstipasi. Jadi jarang sekali bayi yang menyusui secara eksklusif menyebabkan konstipasi, jarang sekali dan nggak pernah ada gitu nggih. Nutrisi mudah diserap oleh bayi karena sifatnya yang cair tadi kan disesuaikan dengan anatomi fisiologi dari pencernaan dari bayi. Kemudian ASI kaya akan antibodi. ASI dapat mencegah karies karena memang ASI itu kadar glukosanya juga disesuaikan ya, tidak terlalu manis seperti susu formula ya. Terus kemudian anak menjadi lebih cerdas tentunya, menurunkan resiko diare dan kematian, dan yang paling penting membina ikatan kasih sayang antara ibu dan bayinya ya. Nah, kemudian manfaat ASI bagi si ibu yaitu meningkatkan kontraksi rahim, tadi sudah disinggung ya. Kemudian membantu memperkecil ukuran rahim ke ukuran sebelum hamil. Jadi terutama pada masa nifas ya, itu mempercepat rahim itu ke ukuran sebelum hamil. Kemudian menyusui itu bisa membakar kalori lebih banyak ya, lebih cepat langsing tubuhnya gitu ya. Kemudian memperkecil ya kanker payudara atau kejadian kanker payudara pada wanita ya. Kemudian menambah panjang kembalinya kesuburan pasca melahirkan, biasanya digunakan untuk kontrasepsi alami gitu ya. Apalagi kalau ibu biasanya secara eksklusif, kemudian usia bayi juga belum 6 bulan, kemudian ibu belum mendapatkan haid, itu bisa dijadikan sebagai metode amenor laktasi atau metode kontrasepsi secara alami. Jadi tidak perlu memakai KB, jadi cukup menggunakan ASI eksklusif aja. Itu kalau ibunya belum menstruasi, tapi kalau ibunya menstruasi nggak bisa ya, tetap harus menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian manfaat ASI bagi keluarga, mudah dalam proses pemberiannya tentu saja, tinggal mudah, nggak perlu dipanaskan kan gitu ya, nggak perlu berli ya gitu ya. Kemudian mengurangi biaya rumah tangga,
Bayi yang mendapatkan ASI jarang sakit tentu saja ya. Kemudian manfaat ASI bagi negara. Penghematan untuk subsidi anak sakit dan pemakaian obat-obatan, karena anak yang minum ASI jarang sakit kan. Penghematan devisa dalam hal pemberian susu formula dan perlengkapan menyusui, ini terutama bagi keluarga sangat sangat berefek sekali ya. Mengurangi polusi ya, mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi cukup dengan ASI saja gitu ya. Kemudian menurunkan angka kesakitan dan kematian anak gitu ya. Nah, komposisi ASI itu di sini ada laktosa, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, zat besi taurin, lactobacillus, lactoferrin, lisosim, mineral. Nah, kan banyak sekali ya kan. Nah, perbedaan dengan susu formula itu apa? Nah, di sini yang paling tinggi adalah imunoglobulinnya, DHA dan imunoglobulin. Jadi DHA itu untuk otak, imunoglobulin untuk antibody ya. Jadi ASI itu lebih tinggi daripada susu formula. Mudah dicerna dan diserap tentunya. Mempererat hubungan ibu dan anak ya. Mudah, murah dan praktis, tidak perlu mencuci dan mensterilkan botol dot ya. Jadi kelebihan ASI itu sangat banyak sekali dibandingkan susu formula. Nah, cara meningkatkan produksi ASI dengan memberikan ASI sesering mungkin tanpa jadwal atau yang disebut on demand. On demand ini sesuai dengan kemauan bayi gitu ya. Jadi sebenarnya untuk menyusui bayi itu tidak perlu dijadwal. Jadi sesuai kebutuhan bayinya aja gitu ya. Baik, untuk yang bagian selanjutnya yakni makanan pendamping ASI ya. Makanan pendamping ASI ini merupakan makanan atau minuman yang mengandung nutrisi diberikan pada anak setelah usia 6 bulan. Jadi kalau sudah selesai ASI eksklusifnya selama 6 bulan, kemudian berlanjut ke makanan pendamping ASI ya. Yaitu makanan peralihan juga ya, menuju ke makanan keluarga. Nah, prinsip pemberian MPASI ini ya, setelah pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian mulai dari 6 bulan diberikan makanan mulai bertahap sesuai dengan usia bayi, yaitu ASI tetap diteruskan sampai anak usia 2 tahun. Jadi ASInya tetap diberikan sampai nanti usia anak setelah 2 tahun. Kemudian lakukan responsive feeding dengan menerapkan prinsip asuhan psikososial. Jadi responsive feeding ini ketika anak mau atau tertarik terhadap makanan dan memberikan respon bila diberikan makanan ya. Jadi tetap tetap memperhatikan responsive feeding ini ya. Kemudian konsistensi dan variasi makanan ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayi serta kaya nutrisi. Tentunya selama pemberian MPASI ini tidak harus selalu hanya satu macam ya. Kalau sekarang itu sudah disesuaikan menjadi 4 bintang atau 5 bintang ya. Jadi sekarang itu pemberian MPASI itu sudah seperti makanan keluarga, artinya komposisinya sudah beraneka ragam. Ada karbohidrat, ada protein hewani, ada protein nabati, kemudian ada lemak, kemudian ada vitamin, ada mineral kan gitu nggih. Jadi komposisinya sudah beraneka ragam sekarang ya. Jadi itu nanti hanya hanya disesuaikan pada teksturnya saja gitu ya. Jadi mulai dari 6 bulan itu sudah bisa diberikan 4 bintang atau 5 bintang seperti itu. Kemudian pemberian MPASI semakin sering sejalan dengan bertambahnya usia bayi tentu saja. Jadi
ketika memulai MPASI itu juga disesuaikan dengan ukuran atau takarannya nggih. Kalau 6 bulan biasanya antara 2 sampai 3 sendok saja setiap kali pemberian. Jadi kalau satu hari itu 2 sampai 3 kali ya. Jadi setiap kali pemberian itu hanya 2 sampai 3 sendok saja kan gitu nggih. Nah, seiring dengan pertumbuhan dari dan usia bayi, pertambahan usia bayi tentu saja eh ukurannya juga ditambahkan gitu ya, ditambahkan nanti. Kemudian strategi pemberian MPASI yaitu tepat waktu, adekuat, aman, higienis, tepat cara pemberian makanan juga ya. Nah, strategi makanan yang sehat, jangan menyerah untuk memperkenalkan jenis makanan yang baru tadi ya. Jadi untuk memperkenalkan makanan yang baru itu tentunya kita harus trial and error juga ya, trial and error. Jadi ketika si anak menolak makan, ya kita harus ini ya tahu apakah alergi ataukah rasanya yang aneh gitu ya. Jadi porsi sedikit dulu, kemudian baru kemudian diberikan campuran makanan yang lain. Kemudian batasi pemberian jus buah karena apalagi kalau mendekati jam makan, jangan ya. Jadi harus ada jeda sekitar 2 jam ya sebelum makanan utama ya. Kemudian matikan TV, komputer, HP atau elektronik lainnya saat jam makan berlangsung supaya lebih berkonsentrasi pada makanannya, bukan pada TV atau YouTube misalkan seperti itu. Tawarkan selingan di antara waktu makan jika anak terlihat lapar. Berikan berbagai variasi pilihan rasa dan jenis makanan. Waktu makan bukanlah hanya tentang makan, namun dapat diselingi dengan komunikasi dengan anak. Nah, ini biasanya waktu makan itu bisa juga pemberian nasihat seperti itu supaya suasana yang menyenangkan kan gitu, sehingga kata-kata itu akan diterima dengan baik oleh si anak. Kemudian jangan paksa anak untuk makan. Jadi ketika anak menolak makan ya jangan terlalu dipaksakan gitu ya. Kalau dibujuk nggak mau ya sudah, jangan dipaksakan untuk makan makanan tersebut. Kemudian ciri-ciri seorang bayi itu siap mendapatkan MPASI. Yang pertama adalah anak dapat duduk dan menahan kepala sendiri dengan tegap ya, menunjukkan ketertarikan terhadap makanan dan mulai mencoba meraih makanan, menunjukkan tanda-tanda lapar dan tidak tenang walaupun telah diberikan ASI. Biasanya pada yaitu tadi mendekati usia 6 bulan biasanya seperti ini. Jadi dia ketika ada orang makan, dia mencoba untuk meraih makanan tersebut. Itu biasanya ciri-ciri siap mendapatkan MPASI. Hal-hal yang harus diperhatikan ya. Protein hewani dan nabati diberikan sejak usia 6 bulan. Telur, daging, ikan diberikan dalam keadaan benar-benar matang ya, jangan setengah matang atau kurang matang. Pemberian jus buah tidak disarankan untuk anak yang berusia di bawah 1 tahun. Nah, itu sebaiknya kalau misalkan mau buah ya bisa dibuat pure ya. Pure itu semacam kayak bubur buah gitu ya. Nah, terus kemudian madu diberikan setelah anak berusia 1 tahun. Pastikan kebersihan tangan anak sebelum memulai makan. Hindari pemberian makanan dengan kadar lemak yang tinggi, pemanis dan penyedap rasa tambahan. Jadi anak usia kurang dari 1 tahun itu sebaiknya tidak diberikan MSG, ya. Tidak diberikan MSG. Nah, rasa gurih itu biasanya bersifat alami saja dari makanan, ya. Bisa pemberian bumbu aromatik ya seperti itu untuk menambah rasa, jadi bukan dari MSG. Kemudian pisahkan telanan yang digunakan untuk memotong bahan mentah dan bahan matang. Nah, itu untuk menghindari
kuman saja ya. Kemudian perhatikan kebersihan tangan dan peralatan dalam mempersiapkan MPASI. Minyak, mentega atau santan dapat digunakan sebagai penambah kalori. Nah, ini sebagai tambahan lemak ya, kandungan lemaknya. Bisa digunakan santan atau minyak juga boleh. Nah, usia perkembangan anak dan tahapan MPASI pada usia 0 sampai 6 bulan ini air susu saja ya, air susu ibu saja atau ASI eksklusif. Kemudian 6 sampai 9 bulan ini biasanya berupa pure atau disaring selain di blender gitu atau dihaluskan, itu harus disaring lagi ya supaya teksturnya itu sudah sesuai dengan usianya ya. Jadi masih berupa disaring lagi. Kemudian kalau sudah usia mendekati 9 bulan, 8 atau 9 bulan itu sudah dalam bentuk lumat ya. Lumat atau dihaluskan gitu ya. Kemudian mendekat 9 bulan ya, 9 bulan itu boleh dicincang halus. Kemudian masuk ke 10 bulan itu dicincang kasar. Kemudian mendekati 12 bulan itu bisa menggunakan finger food ya. Jadi makanan sayur atau buah dipotong kemudian ditaruh di tangannya, itu namanya finger food ya. Nah, seperti itu. Kemudian frekuensinya juga disesuaikan ya. Semakin bertambah usia juga semakin sering gitu ya. Kemudian porsinya juga semakin banyak gitu ya. Seperti gambar di sini ya. Nah, baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian dilanjutkan oleh untuk sesi yang terakhir yakni tentang imunisasi dasar. Imunisasi dasar ini sangat penting sekali untuk dilakukan sebagai bekal untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi imunisasi ini secara definisi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit ya, sehingga bila suatu saat terpajan atau terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan saja ya. Jadi ini adalah upaya secara aktif untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya, bayi dan balita ya. Nah, imunisasi dasar itu apa saja? Ada beberapa imunisasi dasar atau imunisasi wajib yang harus dilakukan pada bayi sebelum usia 1 tahun ya. Terutama yang pertama adalah hepatitis B. Hepatitis B ini biasanya diberikan pada paha bayi. Pada paha bayi. Setelah bayi lahir biasanya setelah 1 jam kelahiran pasti diberikan hepatitis B. Hepatitis B ini untuk mencegah penyakit kuning ya. Kemudian efek sampingnya karena ini penyuntikan, jadi ada sakit kemerahan, bayinya biasanya rewel ya. Terus kemudian bengkak daerah penyuntikan itu normal ya. Itu normal. Nah, gimana cara untuk mengatasinya? Untuk mengalihkan perhatian diberi ASI boleh nih, langsung disusui. Kemudian kalau demam bisa menggunakan obat penurun panas, paracetamol atau yang lainnya ya. Tapi paling aman menggunakan paracetamol untuk bayi. Kemudian juga menggunakan pakaian yang tipis dan daerah yang bekas suntikan bisa diberikan kompres dingin ya, untuk mengurangi pembengkakannya. Kemudian yang selanjutnya adalah BCG. BCG ini untuk mencegah dari penyakit TBC. TBC itu tuberkulosis. Kemudian biasanya diberikan pada lengan kanan atas. Biasanya itu ciri khasnya yaitu timbul seperti bisul di daerah bekas suntikan ya. Bisul kemudian nanti akan lama-kelamaan akan pecah sendiri, kemudian timbul seperti bekas luka. Nah, itu adalah merupakan ciri khas dari imunisasi BCG. Nah, penanganannya ya, apabila luka mengeluarkan cairan, kompres dengan antiseptik, biasanya menggunakan
boleh menggunakan betadine ya, atau cairan antiseptik yang lainnya. Kemudian apabila kok misalkan bengkaknya itu tidak bisa diatasi dengan kompres atau dengan cairan antiseptik, ya bisa dibawa ke bidan ya, atau ke puskesmas yang terdekat. Kemudian ada yang namanya imunisasi DBT, HB, HIV atau yang disebut pentavalen atau pentabio ya. Jadi untuk mencegah ada 5 penyakit yang bisa dicegah menggunakan pentavalen ini, yaitu penyakit difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B, dan hemophilus influenza tipe B ya. Nah, ini sangat penting sekali ya. Jadi biasanya itu diberikan pada paha daerah atas ya. Nah, efek sampingnya karena ini berbentuk suntikan, jadi ya nyeri atau kemerahan bengkak daerah penyuntik. Kemudian penanganan dari efek sampingnya sama ya, kalau demam dikasih penurun panas, kemudian bekas suntikannya dikompres dingin atau diberikan ASI ya. Kemudian yang selanjutnya adalah IPV. Kalau dulu itu biasanya diberikan tetes, sekarang diberikan bentuknya suntikan seperti imunisasi yang lainnya ya. Ini adalah mencegah penyakit polio biasanya lumpuh layu itu biasanya ya, istilah lainnya ya. Jadi biasanya kalau diberikan ditetesi gitu ya, 2 tetes, sekarang sudah tidak ada lagi. Ini digantikan oleh injeksi atau suntikan ya pada daerah paha ya. Efek sampingnya sama seperti yang sebelumnya ya. Kemudian campak. Nah, campak ini untuk mencegah dari penyakit campak nih, penyakit campak. Penyakit campak ini biasanya timbul ruam, kemudian panas juga demam. Nah, biasanya imunisasi campak ini diberikan pada lengan kiri atas nih, pada usia 9 bulan, biasanya pada lengan kiri atas. Efek sampingnya biasanya kalau demam ya diberikan paracetamol, kalau suntikannya kemerahan atau agak bengkak bisa dikompres dingin. Nah, ini untuk jadwalnya ya. Jadwalnya jadi pada usia 0 sampai 7 hari biasanya itu kalau setelah melahirkan itu bayi dikasih hepatitis B0 itu maksimal 7 hari. Berarti sebelum pulang biasanya sudah dikasihkan hepatitis B, itu jumlahnya 1 kali ya. Terus kemudian ada BCG, yaitu juga frekuensi atau dosisnya 1 kali saja pada usia 1 bulan. Kemudian ada IPV ya, itu sebanyak 4 kali dosisnya ya, yaitu usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan ya. Jaraknya 1 bulanan ya. Kemudian ada pentabio atau DBT, HB, dan HIV mulai usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan, dosisnya sebanyak 3 kali. Kemudian ada yang terakhir adalah campak usia 9 bulan, sebanyak 1 kali saja ya. Nah, ada beberapa imunisasi yang harus diulang sebenarnya ya, yaitu yang pertama pada usia 18 bulan, yaitu ada DBT, HB, dan HIV atau yang disebut pentavalen atau pentabio sebanyak 1 kali, dan juga campak sebanyak 1 kali. Nah, itu informasi yang bisa saya sampaikan seputar pencegahan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari selama di kandungan, kemudian setelah bayi atau balita berusia 2 tahun ya, mulai dari tadi nutrisi selama kehamilan, mulai dari pentingnya ANC, kemudian pentingnya konsumsi tablet tambah darah, kemudian IMD, kemudian ASI eksklusif, MPASI, sampai
pada imunisasi dasar. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.